Batik merupakan karya paling digemari karena keindahan yang ditunjukkan oleh helai kain batik dapat memunculkan berbagai makna dari nenek moyang. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yakni ambar yang titik, yang memiliki arti menulis dengan titik. Batik mulanya berkembang di daerah hulu, yakni daerah Yogyakarta dan Surakarta, atau yang kita sebut dengan batik keraton atau batik klasik. Selalu ada 3 warna, yaitu coklat, putih, dan hitam. Itu karena pengaruh agama Hindu Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Itu pertama. Ciri khas yang kedua adalah kalau batik keraton, itu karena keraton yang kita maksud ini bukan keraton Solo, keraton Jogja, tapi keraton Mataram Islam. Nah, sebelum Solo Jogja itu ada Mataram. Jadi kalau ditanya orang, habis dari musim batik dong. Coba saya tanya, batik itu asalnya dari mana? Itu jangan dijawab dari Solo, nanti Jogja marah. Jangan dijawab dari Jogja, nanti Solo marah. Jawab aja dari zaman Mataram Islam. Ciri khas kedua batik, yang pertama tadi warna ya. Ciri khas keduanya adalah motif-motif batik. Syaratnya batik keraton ya, batik tradisional ya. Itu tidak boleh ada gambar makhluk hidup yang utuh begitu, yang langsung tergambar begitu, itu nggak boleh. Makanya kita sering menjumpai motif-motif seperti ini. Karena mau gambar burung, tapi nggak boleh gambar burung, jadi diambil sayapnya saja. Atau terlebih lagi yang paling banyak terjadi adalah motif-motif geometris, miring-miring, bulat-bulat, kotak-kotak, dan lain sebagainya. Ini yang banyak berkembang sebagai batik tradisional, batik. Motif batik memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda, tergantung tempat dan waktu pemakaian. Latar belakang penciptaan dan corak batik yang begitu banyak, menjadikan karya seni batik mempunyai kandungan falsafah dan nilai adiluhur. Sedangkan tata cara warna batik dibuat dengan cara pencelupan yang mempunyai 2 warna tradisi, yakni biru tua, soga, dan warna putih sebagai warna dasar kain. Batik sebagai karya asli Indonesia mengandung nilai luhur yang tergambar dalam motif dan warna batik. Motif batik kuno bersifat monumental dari alam dan lingkungan sekitar yang mengandung simbol magis. Hal tersebut pula yang menyebabkan asal mula batik hanya dipakai kalangan ningrat atau tertentu saja karena dianggap sakral. Sehingga pada setiap motif batik yang tercipta terdapat keindahan visual serta keindahan filosofis yang diharapkan berguna bagi kehidupan si pemakai. Beberapa motif batik klasik Surakarta diantaranya motif kawung, terinspirasi dari pohon aren, dengan harapan agar si pemakai motif dapat menjadi manusia yang berguna bagi sesama, layaknya pohon aren yang setiap bagian pohonnya berguna bagi kehidupan manusia. Motif ceplok, terinspirasi dari kawung yang dibelah menjadi 4, melambangkan 4 kebenaran dalam agama Buddha. Motif parang rusak hanya digunakan oleh para bangsawan saat upacara adat kenegaraan di masa lalu. Parang rusak berarti parang atau menyingkirkan segala sesuatu yang buruk. Motif semen berawal dari kata sami-samen yang berarti berbagai tanaman dan suluran. Motif ini memiliki corak penyusunan yang terdiri atas 3 ornamen penting, yaitu udara, darat, dan air, yang melambangkan tempat kedudukan bagi suatu kaum. Motif teruntum berasal dari bahasa Jawa taruntum, yang berarti tumbuh kembali atau bersemi kembali. Pemakaiannya melambangkan kenyataan bahwa orang tua membimbing anaknya dalam upacara pernikahan menuju sebuah kehidupan baru yang harmonis. Motif sido mukti berakar dari kata sido yang berarti jadi, dan mukti yang memiliki arti mulia atau sejahtera. Sido mukti sendiri berarti mencapai kesejahteraan hidup dengan cara memanfaatkan dunia dan isinya, seperti darat, air, dan udara. Dengan ornamen utama berbentuk bangun yang berupa tahta atau singgasana.
pada alasan penciptaan yang berkaitan dengan makna berdasarkan filosofi Jawa, yakni status sosial seseorang dalam masyarakat dan peluang peristiwa di mana batik digunakan termasuk ornamen dalam batik tersebut. Hal inilah yang menjadikan batik klasik mengandung tuntunan dan tatanan serta mengandung nilai simbolis magic yang berkaitan dengan kepercayaan, serta nilai estetis sebagai hiasan. Misalnya, larangan bagi pengantin tidak boleh memakai kain batik motif parang rusak, karena dapat dipercaya mengakibatkan rusaknya tali perkawinan atau perceraian. Sebagai produk elit feodal dan budaya keraton, batik klasik pada awalnya merupakan sebuah budaya bangsawan berpusat di daerah Forstenland dan Surakarta dan Yogyakarta, dan juga sebuah alat kekuasaan budaya keraton terhadap budaya rakyat. Acuan dari simbolisme dan juga filosofis, motif batik klasik yang kuat digunakan guna memperkuat jati diri bangsa melalui pendidikan karakter. Para empu batik memperoleh hasil melalui proses meditasi diri, karena batik bukan hanya sebuah aktivitas fisik saja, melainkan hubungan dimensi ke dalam diri yang mengandung doa, harapan, dan juga pelajaran yang menyimpan makna filosofis dari proses kehidupan manusia dalam konteks makrokosmos dan mikrokosmos. Nilai yang terkandung dalam sebuah motif batik adalah berbagai macam perilaku peristiwa yang mengejawantkan ajaran Islam dengan sudut pandang akidah, muamalah, dan juga akhlak. Semua motif tersebut memiliki kegunaan untuk kegiatan acara penting sejak awal manusia dalam masa kandungan, pernikahan, dan juga kematian.